alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana kajian yang telah kita kajikan, kita telah membahas tentang kewajiban-kewajiban wudu, kemudian sunnah-sunnah wudu, kemudian dan kita juga telah membahas dari awal bahwasanya yang disepakati oleh para ulama untuk mengangkat najis dan hadas adalah dengan cara memakai air. Kalau hadas kecil dengan cara berwudu, dan hadas besar dengan cara mandi, ataukah yang menggantikan keduanya, yaitu dengan cara bertayamum. Di pembahasan kali ini sengaja kita leburkan semalam agar tidak bersambung. Yang kedua, agar menghilangkan kejenuhan di dalam jiwa kita, sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi, para sahabat meminta agar mereka diajari di setiap harinya. Namun kata Nabi, yang saya takutkan kalau Allah tidak pernah bosan untuk kita berbuat baik kepadanya. Adapun yang saya takutkan adalah kalian yang bosan. Itu bagi masyarakat umum. Tapi kalau para penuntut ilmu, itu tidak demikian. Karena Imam Syafi'i dalam satu hari beliau belajar 12 mata pelajaran. Imam Syafi'i, maka dari itu namanya harum hingga di hari ini karena beliau termasuk orang yang sangat giat dalam belajar. Ada 12 mata pelajaran di setiap hari yang beliau ikuti. Maka dari itu nampak kebaikan pada dirinya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, kebaikan pada akalnya, kebaikan pada agamanya, kebaikan pada keluarganya, kebaikan pada diri maupun hartanya, maka ia akan dipahamkan kepadanya pemahaman agama. Dan itu semoga kita termasuk orang yang dijadikan hal tersebut orang yang faqih dalam agama kita. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan wudu. Salah satu yang berhubungan dengan wudu adalah bolehnya seseorang tidak membuka imamah. Imamah itu surban. Jadi biasa Nabi kita itu surbannya kalau ia berwudu, dia tidak perlu membuka surbannya karena surban itu cara pasangnya agak sulit. Begitu juga dengan terompah, atau biasa kita pakai misalnya para tentara yang sepatu laras. Misalnya para tentara sudah berwudu, sudah suci, kemudian ia berperang. Di medan perang apakah wajib sholat? Jawabannya wajib. Sesuai dengan kadar kemampuannya, walaupun nanti akan kita bahas tata cara sholat dalam perang karena berbeda. Ada 36 cara sholat ketika dalam perang, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Tapi itu akan kita bahas nanti. Adapun ini tentang sepatunya, dia sudah pakai sepatu, bagaimana talinya, bagaimana repotnya. Tidak mungkin ketika ia sholat harus melepaskan lagi sepatunya, kemudian berwudu dan musuh dalam keadaan menyerang. Itu akan menyulitkan mereka. Maka dibolehkan keringanan dalam agama kita. Barang siapa yang memakai imamah, memakai surban, kemudian ia berwudu, tidak perlu melepaskannya, namun ada syaratnya. Begitu juga sepatu. Sepatu yang sulit itu atau masuk di dalamnya kos kaki. Kalau kita memakai kos kaki dan kita sudah berwudu kemudian pakai kos kakinya dan tidak mau melepaskan lagi kos kaki, kemudian berwudu, cukup membasahi di atas kos kaki kita, itu sudah cukup. Walaupun kos kaki terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah dia masuk dalam kategori terompa atau tidak. Karena ketebalannya yang dibicarakan oleh para ulama Mesir
dan ulama Madinah di hari ini. Namun yang benarnya termasuk karena syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi tentang imamah dan terompah itu dibolehkan seseorang tidak melepaskannya ketika berwudu dengan syarat ia telah bersuci kemudian memakaikannya dan tidak dilepas pada waktu yang telah ditentukan. Jadi dengan syarat ketika mau dia pakai imamahnya sudah berwudu kian baru dia pakai imamahnya. Dengan syarat sudah berwudu kemudian dia pakai sepatunya, tidak perlu dia lepaskan sepatunya. Syaratnya kalau sepatu harus lewat dari mata kaki, harus lewat ke atas mata kaki. Jadi dibolehkan cukup dia basahi sedikit atasnya. Begitu juga kalau sepatu cukup dia basahi sedikit di atasnya. Tidak perlu basah total, cukup dia usap-usap. Itu sudah cukup, dibolehkan. Ini yang berhubungan dan ini masuk di dalamnya yang diperbang. Misalnya ada bagian wudu yang kena perbang, adanya luka, sama dengan hukumnya imamah. Makanya para ulama mengambil dalil tentang bolehnya orang yang luka ada perbangnya itu dibasahi, cukup bukan dibasahi dengan disiram, cukup dibasah-basahi sedikit. Itu dalil dari imamah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dibolehkan dengan syarat sudah suci kemudian kita pakai. Sudah suci kemudian kita pakai. Adapun kalau sepatu yang kita pakai, misalnya para tentara, maka syaratnya kalau dia orang musafir 3 hari 3 malam. Tidak ada perbedaan pendapat, batasnya cuma 3 hari 3 malam. Adapun kalau orang yang bermukim, orang yang tidak bermusafir, orang yang cuma tinggal dalam kampungnya, maka batasnya 1 hari 1 malam saja. Maka batasnya 1 hari 1 malam. Misalnya terlalu sibuk, misalnya seperti orang pengecek air, dia ke satu rumah, ke satu rumah, ke satu rumah, dia menjaga wudunya, batal wudunya misalnya, tidak perlu dia lagi buka sepatunya kemudian dia berwudu, tidak. Cukup dia mengusap sepatunya bagian atas, itu dibolehkan. Karena Nabi kita biar dia tidak sholat, wudunya tetap terjaga. Maka dari itu hadis tentang didengarnya sendal Bilal di dalam surga, pernah Nabi heran kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang engkau amalkan sehingga saya mendengarkan terompa sandalmu di dalam surga? Ini Bilal ditanya oleh Nabi. Kemudian Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang saya amalkan kecuali setiap saya berhadas, kemudian saya berwudu dan melakukan salat. Jadi ini juga amalan yang dicintai oleh Allah, menjaga wudu. Kita tidak pernah dalam keadaan berhadas. Batal wudu tak, berwudu ki, walaupun kita tidak ingin melakukan salat. Dan sekali lagi, yang membatalkan wudu insyaallah kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Adapun ini kita ingatkan bolehnya hal tersebut dengan syarat telah suci kemudian kita pakai. Dan syaratnya kalau orang musafir 3 hari 3 malam dan orang mukim 1 hari 1 malam. Semoga bermanfaat tentang kajian ini insyaallah ta'ala. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Namun tentang syarat yang ini, yang memakai sepatu atau imamah itu dalam hadas kecil. Adapun hadas besar, misalnya dia memakai pakaian sepatu yang begitu, kemudian dia tidur dan terjadi mimpi basah padanya, maka dia diwajibkan membuka sepatunya dan membuka imamahnya. Kalau hadas besar wajib mandi, wajib dia lepaskan semuanya, kemudian dia berniat mandi untuk mengangkat hadas besar sekaligus menyiram seluruh tubuhnya, harus dilepas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.